Oke, Besti mulai sekarang ya. Sebentar, Besti hubungi produsen dulu. Sebentar. Assalamualaikum Bu Arsi. Waalaikumsalam. Monggo dipun mulai kemawon. Nggih. Nggih, langsung saya mulai nggih Ibu nggih, izin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat nggih. Masih semangat nggak ini? Bu. Nggih. Masih. Nggih. Masih semangat ya pada pertemuan walaupun siang hari ini tetap semangat ya untuk belajar sosiologi dengan Bu Esti. Nggih. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan Mas Farhan pimpin berdoa terlebih dahulu. Farhan Amir. Sebelum kita mengawali aktivitas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya. Doa cukup. Yeah. Pada pertemuan kali ini sebelum Bu Esi mulai, nanti Bu Esi akan presensi dulu. Silahkan yang Bu Esi panggil namanya langsung kalian on cam, kemudian bilang hadir Bu, seperti itu nggih? Coba di on cam dulu nggih. Yang pertama Agustina. On cam dulu. Hadir, Bu. Hadir nggih. Kemudian Anis. Hadir, ini, Bu. Ya, Anis hadir ya. Kemudian nomor 3 April, absen 3 April. April ya. Hadir ya. Kemudian Binta. Hadir, Bu. Binta hadir. Farhan Amir. Hadir. Ita. Hadir. Ita. Hadir, Bu. Ya, Ita. Misbah, ini belum itu ya. Misbah, kemudian oke kita tunggu dulu ya. Kemungkinan ini Misbah karena jaringan. Ramli. Siap, hadir, Bu. Ramli. Safa. Hadir, Bu. Yeah. Cindy. Hadir, Bu. Cindy. Kemudian Irba. Hadir, Bu. Irba. Ada yang belum Bu Esi absen? Safa tadi, Safa. Sudah nih gabung Safa? Sudah, Bu. Yeah. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Esti nanti akan menyampaikan ada beberapa hal terkait materi yang akan Bu Esti sampaikan di sini. Nanti ada 3 hal. Nah, yang pertama itu tentang pengertian sosiologi, kemudian yang kedua tentang ciri sosiologi, kemudian yang ketiga itu tentang objek kajian sosiologi. Nah, nanti sistemnya untuk pembelajaran kali ini Bu Esti akan memaparkan terkait PowerPoint yang Bu Esti buat. Nanti silahkan kalian perhatikan, kemudian kalian catat hal-hal yang menurut kalian belum pahami. Nanti setelah sesi Bu Esti presentasi, kalian boleh tanyakan dan kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang kemarin sudah Bu Esti bentuk di WA Group. Seperti itu nggak? Nah, sebentar.
Ini akan Bu Esti share terkait materi yang ini, sosiologi. Nah, slide-nya udah nampak, Nak? Slide-nya sudah nampak belum? Sudah, Bu. Nih. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini seperti yang Bu Esi ungkapkan di depan tadi ya, kita nanti akan belajar 3 hal. Yang pertama nanti terkait pengertian sosiologi, kemudian yang kedua terkait ciri-ciri sosiologi, yang ketiga terkait sosiologi, ini ya kajiannya, kajian dalam sosiologi. Kemudian ini, siapakah dia? Ada yang tahu? Auguste Comte. Auguste Comte. Bentar, ini kayaknya ada yang mau gabung sebentar. Oke, Auguste Comte. Oh, pasti kalian sudah belajar modul ya tadi malam ya? Sudah pada membaca modul? Oh, sudah, oke. Apa yang kalian jawab itu sebenarnya ini ya, betul Aguskom. Ini memang Aguskom dan merupakan bapak sosiologi. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut nanti silahkan kalian ini perhatikan slide berikutnya yang Bu Esti share di sini. Ini ya. Nah ini gambaran terkait sosiologi. Apa tahu itu sosiologi? Itu nanti akan ini ya, akan dibahas dalam mata pelajaran yang akan Bu Esti sampaikan karena memang di pelajaran sosiologi ini merupakan pelajaran yang baru karena di SMP kan kalian belum pernah dengar ya, apa itu ilmu sosiologi? Ada yang sudah pernah dengar, Nak? Apa itu ilmu sosiologi waktu dulu di SMP? Ada yang sudah dengar? Halo? Amir, coba Amir, ada yang ini? Di SMP sudah pernah diajarkan ini, Amir, sosiologi? Belum, Bu. Oke, belum ya. Nah, untuk SMA ini nanti akan ada ilmu baru yaitu tentang mata pelajaran sosiologi. Ini gambaran singkatnya. Sosiologi itu lahir pada abad ke-19. Nah, pada saat itu banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang apa itu sosiologi, kemudian apa yang dipelajari, kayak gitu sebenarnya sudah ada pada abad ke-19, terkait masyarakat juga sudah ada, namun pada saat itu masyarakat untuk yang tokoh sendiri belum menamakan kalau itu ilmu sosiologi, mereka hanya memberikan gambaran tentang ilmu tentang kemasyarakatan, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya tokoh di sini, cuman yang mengatakan ilmu itu adalah sosiologi itu ini ya seperti gambar yang tadi ya yang sudah kalian lihat itu ini Bapak Aguskom. Nah, Aguskom di sini adalah filsuf yang berkebangsaan Prancis yang merupakan yang biasa kita kenal dalam sosiologi itu Bapak sosiologi. Karena memang di sosiologi itu sebenarnya dulu masyarakat pernah dipelajari atau banyak tokoh-tokoh yang mempelajari tentang masyarakat, cuman di situ kalau yang Aguskom itu lebih spesifik pemikirannya bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang wajib atau ilmu yang harus didirikan sendiri sehingga masyarakat itu cakupan pembahasannya bisa mengarah hanya satu di masyarakat seperti itu. Kalau dulu ya udah pokoknya membahas tentang masyarakat seperti itu tanpa mengetahui kalau mata pelajaran itu bernama sosiologi. Itu. Kemudian ini ya untuk masyarakat sendiri itu sebenarnya menjadi sebuah objek kajian dalam sosiologi serta gejala-gejala yang menyertainya. Maksudnya gejala yang menyertai itu apa yang ada di masyarakat itu menjadi objek kajian sosiologi. Misalnya di masyarakat terdapat masalah sosial, terdapat nilai norma, terdapat interaksi. Nah, itulah yang menjadikan objek kajian sosiologi. Kemudian pada tahun 1983 ada ilmu baru ini tadi, ada ilmu yang bernama sosiologi yang berasal dari dua kata yaitu socius yang artinya kawan, yaitu berasal dari bahasa Latin ya. Kemudian logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang perkawanan. Maksudnya perkawanan di sini adalah masyarakat. Nah ini ya, ini ada beberapa tokoh sebenarnya yang membahas tentang sosiologi atau tentang masyarakat lebih spesifiknya. Cuman di sini ada satu tokoh yang spesial, yaitu adalah
Nih, nomor 19 yaitu Aguskom. Siapa sih Aguskom itu? Itu merupakan bapak sosiologi atau orang yang pertama kali membedakan antara ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Tuh, ini terus untuk yang Aguskom itu sendiri membedakan ada 3 tahap perkembangan manusia. Yang pertama itu dikatakan tahap teologis. Pasti kalian masih tanya-tanya ya, apa tuh Bu itu tahap teologis? Nah, maksudnya tahap teologis di sini adalah tahap yang memberikan pernyataan bahwa manusia itu masih percaya pada roh nenek moyang atau benda-benda yang berhubungan dengan roh atau kedewaan. Kemudian yang kedua itu tahap metafisik. Tahap metafisik itu artinya tahap yang kelanjutan dari tahap teologis gitu ya. Kemudian tahap yang ketiga itu merupakan tahap berkembangnya ilmu pengetahuan atau biasa dikenal dengan tahap positivis, yang mana pada tahap ini itu manusia sudah memiliki ilmu pengetahuan dan sudah tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Jadi mereka sudah realistis, kemudian sudah mulai berpikir dengan ilmu pengetahuan, mereka juga sudah mulai memiliki pandangan yang luas, itu pada tahap yang ketiga ini. Jadi tahap ketiga ini bisa disebut sebagai tahap yang paling sempurna di antara tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini gambaran terkait tokoh, kemudian tadi terkait sosiologi secara singkat ya. Kemudian ini Bu Esti juga sedikit memberi gambaran tentang ciri-ciri sosiologi. Nah, biar kalian lebih gampang mengingatnya, ciri sosiologi itu ada 4 ya. E, T, K, N. E itu empiris, T itu teoritis, K itu kumulatif, dan N itu non-etis. Kemudian empiris sendiri yaitu sosiologi dalam melakukan kajian itu berdasarkan hasil observasi dan tidak spekulatif. Maksudnya di sini sosiologi itu dalam memberikan gambaran atau dalam memberi sumbang pikir pada sebuah ilmu itu memiliki ciri harus sesuai dengan kenyataan dan tidak boleh mengada-ngada seperti itu. Kemudian teoritis. Teoritis itu merupakan hasil-hasil observasi berdasarkan abstraksi ya, dari hasil observasi. Maksudnya abstraksi di sini adalah ya ini tadi dari hasil yang bersifat empiris tadi. Jadi mereka melakukan membuat sebuah teori itu berdasarkan observasi yang benar-benar nyata di lapangan. Jadi tidak boleh mengada-ngada dan tidak boleh membuat rekayasa. Jadi apa adanya. Kemudian yang K itu kumulatif. Kumulatif adalah kumpulan dari beberapa teori yang sudah ada, kemudian diperhalus, diperluas, dan diperjelas. Itu ya untuk kumulatif. Kemudian N. N itu adalah non-etis. Non-etis itu adalah sosiologi tidak membedakan atau mempermasalahkan baik dan buruknya sebuah fakta sosial. Tapi sosiologi di sini bersifat netral, seperti itu ya, maksud dari non-etis. Ini cirinya, kemudian ini objek kajian sosiologi. Nah, di sini ada gambar yang sudah bisa ditampilkan. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa, Nak? Masyarakat. Masyarakat. Oke, terus? Ada lagi yang lain gambar apa? Integrasi. Integrasi, nggih. Nah, ini ada yang menjawab masyarakat, ada yang menjawab integrasi. Betul semua. Di sini merupakan semua yang kalian jawab itu ada beberapa unsur yang ada di sini. Ini nggih. Apa yang menjadi jawaban kalian itu ini sebenarnya sudah terpancing dari unsur ini ya. Yang pertama, unsur yang ada di jawaban kalian itu 1, ada sejumlah manusia. Kemudian 2, manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan. Yang ketiga, itu merupakan sistem hidup bersama. Jadi yang poin ketiga ini maksudnya manusia yang hidup itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu saling membutuhkan. Jadi tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain gitu ya. Jadi jawaban kalian tadi ada yang masyarakat, integrasi, coba kita cek. Jawabannya apa ya? Nah, ini Nak jawabannya masyarakat.
Betul ya tadi sesuai yang dikatakan teman kalian, jawabannya masyarakat. Terus tadi ada yang jawab kayak Mas Amir tadi integrasi Bu, nggak salah juga karena memang di masyarakat itu terdapat sebuah integrasi. Jadi di masyarakat ini banyak sekali yang dibahas, ada masalah, ada integrasi, ada nilai norma dan lain sebagainya. Itu kemudian untuk PowerPoint yang Bu Esti share sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Nak? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Gendut. Gendut. Ayo April di-unmute dulu, Nak. Di-unmute dulu. Ya, ada pertanyaan terkait soal apa itu presentasi yang Bu Esti sampaikan? Nggak ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, Anis coba on cam, Nak. Ya. Ya. Ya, Anis, ada pertanyaan yang belum jelas dari penjelasan yang Bu Esi sampaikan tadi? Ada. Oke, apa, Dok? Mengapa sosiologi tidak dipelajari waktu SMP, Bu, tetapi baru diajarkan di SMA? Tolong jelaskan ya, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, pertanyaannya Mbak Anis ini juga sangat bagus sekali dan sangat kritis. Mengapa sosiologi itu baru diajarkan di SMA? Kenapa tidak di SMP? Sebenarnya gini, Nak. Waktu SMP itu secara tersirat ya atau secara include di mata pelajaran itu sudah diajarkan sebenarnya sosiologi. Sudah ada di situ kalau nggak salah itu di semester 2 kelas 8 ya. Itu ada yang namanya mata pelajaran IPS yang khusus membahas tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri di situ sebenarnya juga diajarkan di pelajaran sosiologi di SMA. Cuman kalau di SMP itu memang masih masuk di pelajaran IPS karena di IPS SMP itu menyeluruh. Jadi ada geografi, ada ekonomi, kemudian sosiologi juga masuk di dalamnya. Itu masuk dalam satu pelajaran yang namanya pelajaran IPS. Dan di SMP sendiri juga belum ada namanya penjurusan. Jadi belum ada jurusan IPA, belum ada jurusan bahasa maupun IPS. Makanya untuk di SMP itu pelajaran sosiologi masih input di pelajaran IPS begitu. Kalau di SMA mengapa sudah menjadi pelajaran sendiri? Karena di SMA itu seperti kalian itu ya, kalian waktu masuk pendaftaran itu kan ada seleksi masuk apakah kalian diterima di jurusan IPA, IPS atau bahkan bahasa. Nah, di IPS sendiri itu ada mapel sosiologi, ada ekonomi, kemudian ada geografi, akuntansi itu ya kalau untuk anak IPS. Nah, sosiologi itu menjadi mata pelajaran sendiri. Karena memang nggak mungkin kok sosiologi itu masuk di pelajaran IPA karena memang spesifiknya di IPS seperti itu. Jadi bedanya itu jadi secara kesimpulan bedanya itu kalau di SMP belum ada penjurusan, sedangkan di SMA sudah ada penjurusan yang IPA dan IPS itu tadi. Makanya kenapa sosiologi masuk di pelajarannya IPA seperti itu. Bagaimana, Nis? Sudah jelas, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, oke, sama-sama, Nak. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya? Oke, Bu, Ita belajar. Coba Ita suaranya, Dok, diulangi lagi pertanyaannya. Mukanya dinampakkan, Dok, Ita. Sosiologi. Apa gunanya belajar sosiologi? Apa gunanya kita? Ya, apa gunanya belajar sosiologi ya? Ini sebelum Bu Esti menjawab, Bu Esti mau balik tanya ke Ita dulu. Ita tadi yang sudah Bu Esti apa itu jelaskan di depan, objek kajian sosiologi itu apa, Nak? Masyarakat. Masyarakat, oke. Ita bagian dari masyarakat bukan? Iya. Oke, Bu Esti akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ita, mengapa Bu kita harus belajar sosiologi? Nah, perlu kita ketahui ya, Nak ya, karena memang kita itu bagian dari masyarakat dan kita juga merupakan salah satu orang yang
memiliki atau orang yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau bisa dikatakan sebagai makhluk sosial. Maka dari itu kita harus mengetahui atau mempelajari, setidaknya mengetahuilah tentang ilmu sosiologi. Karena memang di sosiologi itu yang dipelajari objeknya adalah masyarakat, tetapi tidak melulu hanya masyarakat kumpulan orang, itu enggak. Masyarakat itu kan ada nilai, norma, kemudian interaksi lain sebagainya, masih banyak sekali. Nah, di situ kita belajar ilmu sosiologi secara otomatis kita tahu bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menempatkan diri seperti itu. Itu Mbak Ita, ada yang perlu disanggah? Sudah jelas Ita? Sudah. Anis di unmute dulu ya Dok ya. Anis di unmute dulu. Oke. Anis. Oke, kemudian ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan? Coba sudah jelas ya ini ya? Sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Sudah, nggih. Ini untuk tugasnya kemarin kan sudah Bu Esti share di WA grup, nggih. Nah, nanti silahkan per kelompok perwakilan silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian nanti ada tanya jawab dari kelompok lain. Ada tanya jawab dari kelompok lain, dan kalau misalnya nggak ada nanti langsung sama Bu Esti tanya jawabnya. Jadi nanti per kelompok silakan mewakili satu orang aja untuk mempresentasikan hasilnya. Seperti itu ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di Google Meet yang kalian buat sendiri. Itu silakan dipresentasikan hasil diskusinya apa. Monggo untuk yang kelompok 1, siapa perwakilan? Untuk kelompok 1. Ya, terima kasih Bu. Iya. Amir mewakili. Iya, saya dari Silahkan. perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tugas tersebut. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Farhan Amir Pamungkas dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan Bu Esti. Iya. Kelompok 1 memilih gambar nomor 6. Gambar nomor 6 tersebut adalah gambar kendaraan dan kemacetan. Menurut kelompok kami, gambar nomor 6 termasuk dalam objek kajian sosiologi. Seperti penjelasannya, objek kajian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi, dan perubahan sosial. Gambar tersebut termasuk dalam perubahan sosial, dikarenakan zaman dulu belum ada kendaraan yang seperti itu. Apa kaitannya dengan sosiologi? Kaitannya sangat ada, yaitu kemacetan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat yang merupakan pelaku kemacetan tidak percaya bahwa transportasi publik atau umum akan menciptakan kenyamanan baik secara pelayanan maupun akses yang ada. Dampaknya yaitu masyarakat lebih suka naik kendaraan pribadi daripada kendaraan umum yang telah disediakan pemerintah. Sekian dari saya, mungkin ada yang dipertanyakan dari Bu Esti atau dari teman-teman yang lain. Oke, silakan. Ini ya, dari kelompok 1 tadi sudah memaparkan hasil presentasinya. Silakan untuk kelompok 2 atau kelompok 3 perwakilan untuk bertanya mungkin, atau ada yang belum jelas dari pernyataan kelompok 1. Kelompok 2. Cindy mana Cindy? Ada yang perlu ditanyakan? Coba kalau tidak ada, ini dari Bu Esti ya, Mas Farhan, untuk nanti perwakilan dari kelompok 1. Nah, pertanyaannya Bu Esti tadi, untuk kelompoknya Farhan itu milih gambar nomor 6.
6 ya. Ya. Untuk gambar nomor 6 itu sesuai LKPD yang sudah Bu Esti share di WA group itu adalah terkait apa tadi? Amir itu ya. Kemacetan. Ya, kemacetan. Nah, di situ coba Bu Esti pengen lebih spesifik lagi. Faktor yang mempengaruhi kemacetan tadi apa aja, Farhan? Coba sebutkan minimal 2 aja dari hasil diskusi kelompokmu. 1, karena masyarakat tidak mempercayai kebijakan yang telah diberikan pemerintah. Iya. 2, masyarakat lebih memilih naik kendaraan pribadi daripada yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti bus umum dan yang lain sebagainya. Oke, itu untuk faktornya ya, faktor yang mempengaruhi yang berpengaruh terhadap kemacetan ya. Ya. Terus ini, kemudian menurut kelompoknya Farhan, dampak yang ditimbulkan dari adanya kemacetan itu apa aja, Nak? Jadi kan tadi ada beberapa faktor, kemudian nanti dampak yang bisa dirasakan mungkin Farhan sendiri juga dan kelompoknya juga merasakan adanya kemacetan itu, ini Bu dampaknya gitu. Silakan dipresentasikan dampaknya apa, minimal ada 2 dampak dari kemacetan itu sendiri. 1, kita akan terhambat untuk berangkat bekerja yang sesuai jamnya. 2, kita akan terasa bentar Bu. Ya, terasa gimana? Crowded, iya Nak. Rasa crowded. Iya mungkin. Gini, coba Bu Esti pancing ya. Kalau misalnya, ini misalnya sebagai subjeknya Amir sendiri untuk berangkat sekolah misalnya. Kalau di situ terkendala terkait macet ya, apakah misalnya di sekolahan kita kan masuk jam 7 kurang seperempat misalnya. Apakah mobilnya dari rumah ke sekolah itu bisa selancar itu kalau misalnya ada kemacetan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, terus apakah dari segi psikologis lah, dari kejiwaan seseorang, apakah jika ada kemacetan, itu psikologi seseorang tidak terganggu? Nah, mungkin pikirannya agak semerawut atau gimana gitu, terganggu nggak menurut Farhan? Terganggu, sangat terganggu, Bu. Ya, kenapa? Kenapa kok bisa sangat terganggu? Kayak kita mau berangkat sekolah terlambat, nanti kita kepikirannya gimana mau masuknya, masih dihukum atau tidak, kayak gitu. Kalau yang mau kerja juga pikirannya kayak gitu. Kalau telat gimana, nggak boleh masuk gimana, kayak gitu. Iya, ya gitu ya. Jadi ada dampak, kemudian ada faktornya yang mempengaruhi juga. Kemudian menurut kelompoknya Amir, coba berikan solusi dari nanti pemerintah, masing-masing satu enggak masalah. Pemerintah, kemudian masyarakat, dan Amir sendiri sebagai seorang pelajar, apa sih solusinya kalau misalnya kalian benar-benar ada kemacetan seperti itu dan kalian sebagai orang yang merasakan kemacetan sendiri. Nah, itu kira-kira solusinya seperti apa, Nak? 1, mengurangi kendaraan pribadi yang ada. 2, lebih memanfaatkan kendaraan umum yang ada. 3, membuat jalannya agar lebar lagi atau menambah jalan biar bisa jalan berarti ya? Ya. Sudah itu, Bu. Menurut saya. Gitu. Nah, itu menurut kelompoknya Amir, kemarin yang sudah dibahas, itu untuk solusi yang Amir tawarkan, itu apakah dari segi pemerintah, ataukah dari segi Amir sebagai seorang pelajar, atau dari segi masyarakat, Pak? Di segi saya pelajar sih, Bu. Oh gitu, pelajar. Tapi untuk pelebaran bisa pemerintah ya? Karena kan memang kan nggak mungkin pelajar mau melebarkan jalan Bu gitu, pasti ada di situ andil pemerintah. Itu ya, ini untuk kelompok 1. Jadi intinya kemacetan itu bisa terjadi karena beberapa faktor, kemudian ada dampaknya. Nah, faktor dan dampak itu saling berkesinambungan, dan salah satu solusi yang kelompoknya Amir tadi sampaikan itu untuk meminimalisir adanya kemacetan itu salah satunya dengan menggunakan kendaraan umum saat bepergian seperti itu. Karena di daerah kita juga banyak ya, ada angkot, kemudian ada bus antar provinsi, antar daerah itu juga banyak kayak gitu. Begitu ini ya Mas Amir ya, untuk yang itu presentasi kelompok 1 mungkin ada yang perlu disampaikan lagi?
tidak sudah cukup. Oh, cukup nggak? Ya, Bu Esti beri apresiasi untuk kelompok 1 sangat aktif dan jawabannya juga sangat bagus. Betul yang dipilih kelompok 6 kelompok 1 mohon maaf. Gambar 6 itu merupakan gambar kepancetan yang mana itu adalah salah satu objek kajian sosiologi yang ada di masyarakat. Seperti itu nggak? Nah, kemudian untuk kelompok 2 silakan yang mewakili presentasi kelompok 2. Oke, kelompok 2 yang mewakili presentasi, Cindy. Cindy, silahkan. Cindy. Ini Cindy nggak ada ya. Coba Ita. Ita yang perwakilan kelompok 2. Ita. Misbah aja, Misbah yang perwakilan kelompok 2. Misbah. Oh, karena kelompok 2 mungkin ini masih diskusi di grup ya. Sekarang Bu Esti masuk di kelompok 3 aja. Silahkan kelompok 3, kelompoknya April. Kelompok April. Ya, Bu. Oke, silahkan kelompok 3 dulu. Oke. Saya atas nama Oke. Lilia Megawati Kumalasari akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya pilih gambar nomor 2, Bu. Oke, gambar nomor 2. Silakan tadi seperti kelompok 1 nggih dipaparkan apa itu gambar apa, kemudian apa faktornya, kemudian dampaknya apa, terus solusi yang April tawarkan. Jadi ini Bu solusinya terkait gambar 2 itu kan nggak salah pemukiman kumuh ya. Ya, Bu. Jadi ini Bu solusinya supaya pemukimannya nggak kumuh gitu. Silahkan. Monggo kelompok 3. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Parameter kekumuhan bangunan gedung, ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana, tata negara, tata ruang, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman. Akses air minum, ketidaktersediaan akses air minum, tidak terpenuhi kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. Pengolahan limbah tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya. Kualitas konstruksi lingkungan buruk. Persampahan tidak sesuai persyaratan teknis, sistem pengolahan tidak memenuhi standar teknis. Terus upayanya bentar, Bu. Upaya untuk melestarikan lingkungan. 1. Mengurangi sampah terutama sampah plastik menjadi sumber utama masalah di dunia. 2. Menanam pohon. 3. Gunakan transportasi umum. 4. Pemakaian listrik. Iya. Oke, sudah kelompok 3? Sudah, Bu. Oke. Untuk kelompok 3 ini sedikit ada, mungkin ini sebelum ke Bu Esti, ke kelompok yang lain dulu ada pertanyaan mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ramli, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ramli, ada pertanyaan untuk kelompok 3, Le? Siap, mboten nenten, Bu. Oh, mboten nenten. Coba Farhan Amir, ada yang mewakili kelompok 1, mungkin ada sanggahan untuk kelompok 3? Maaf Bu, nggak ada. Oke. Kemudian Anis, coba Anis. Anis, ada pertanyaan untuk kelompok 3, Nis?
Anis? Dengar suaranya Bu Esti? Oh, Tidak. tidak. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada dari Bu Esti ya, Mbak April untuk mewakili kelompok 3 ini ada beberapa pertanyaan dari Bu Esti. Oke, Mbak April. Dengar suara Bu Esti ya, April ya? Iya, Bu. Oke. Ya. Ya, ini pertanyaan Bu Esti. Coba Mbak April tadi sama seperti kelompok 1 tadi, silahkan diungkapkan kembali faktor penyebab yang tadi menyebabkan gambar 2, yaitu tentang pemukiman kumuh ya. Silakan dijelaskan faktornya apa, minimal 2 Mbak. Ya, Bu. Apa faktor kok bisa? Kameranya dipaskan. Permukiman kumuh terjadi karena gimana? Iya, ya. Biar teman-teman jelas nanti ya. Ya, silakan. Ya, Bu. Ya. Permukiman kumuh terjadi karena kebutuhan tempat, dan sarana prasarana pendukung kehidupan manusia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta terbatasnya lahan permukiman, Bu. Ini kalau di daerahnya kita sendiri, ini banyak nggak, Dok? Maksudnya ada tempat yang April benar-benar temui seperti ini nggak? April sudah pernah melihat nggak? Ini Bu di daerah sini misalnya, sudah pernah lihat pemukiman yang memang itu tempatnya kotor, kemudian juga, mohon maaf deh, nggak layak huni, gitu ada di daerahnya kita, April? Halo, April? Bu, suaranya nggak jelas, Bu. Tes, oke. Suaranya Bu Esti masuk? Halo? Masuk. Menurut April, ada nggak di daerah tempat tinggal kita yang memang ada pemukiman kumuh atau tempat yang menurut April itu dijadikan perumahan tapi tempatnya kotor atau mohon maaf dengan kata lain tidak layak huni seperti itu, menurut April ada nggak di daerah kita? Oke. Ada April? April? Ada April? Halo, April? April? Ini karena kelompoknya ini ya, April karena suaranya terputus-putus, coba ini dibantu presentasinya sama, nih silahkan Agustina. Suaranya Bu Esti kedengaran nggak ini? Agustina? Ya, dengar, Bu. Agustina, ini coba, ini kan kelompoknya April ya. Coba dibantu April untuk menjawab nanti ini terkait pertanyaan Bu Esti. Menurut Ira, di daerah tempat tinggalnya sekitar sini, Dok, sekitar daerah kita ada nggak yang pemukiman kumuh seperti itu? Ada, Bu. Ada, nggih. Menurut Ira, adanya pemukiman kumuh itu pengaruh nggak, Dok, bagi dampaknya itu bagi kesehatan masyarakat, kemudian bagi itu apa, mobil masyarakat sendiri, itu menurut Ira berpengaruh nggak itu? Iya, Bu, berpengaruh. Berpengaruh. Nah, menurut Ira pengaruhnya terhadap kesehatan itu apa, Ira? Kalau ada pemukiman kumuh, itu kesehatan masyarakat seperti apa? Gimana? Masyarakatnya kira-kira sehat nggak? Enggak, Bu. Enggak. Itu kalau terkait air, sekarang sanitasi ya, tadi juga sudah diungkapkan oleh April, sanitasi terkait air. Apakah air jika terletak di itu, resapannya terletak di daerah pemukiman kumuh, itu air yang dihasilkan kira-kira bersih atau kotor, Ira? Kotor, Bu. Kotor. Nah, jadi menurut Ira dan kelompoknya tadi, apakah dalam itu apa pemukiman kumuh tadi dampaknya banyak negatifnya atau positifnya, Dok? Banyak negatifnya, Bu. Banyak negatifnya. Nah, kira-kira kalau misalnya Ira itu
ya ini posisikan sekarang sebagai itulah orang yang dipentingkan di masyarakat gitu ya. Kira-kira apa yang akan Ira berikan solusi supaya di daerahnya Ira itu nggak ada pemukiman kumuh? Solusinya Dengan cara apa? si Apa Dok? benar Bu. Oke, solusinya? Membuat coba kalau terkait bangunannya gimana cara membangunnya, apakah dekat sekali ataukah harus ada jaraknya? Harus ada jaraknya Bu agar harus ada jaraknya. Kalau terkait itu misalnya itu ya pembuangan itu sampah bagusnya itu dijadikan kan itu kalau pemukiman kumuh kebanyakan mereka buangnya di sungai ya. Nah itu biar mereka nggak buangnya di sungai, kira-kira harus gimana, Ira? membuangnya harus di tempat sampah Bu. Tempat sampah. Oke, tapi gini Dok, pada kenyataannya di daerahnya khususnya itu ya kalau Ira lihat saat perjalanan ke rumah Ira itu kan memang di situ sudah ada bak-bak sampah besar ya. Cuman di situ kadang masyarakat itu kadang juga mengabaikan sudah ada tempat sampah, tapi kalau membuang juga nggak mesti di tempat sampah. Kadang juga ada yang tetap membuang di sungai seperti itu. Nah itu menurut Ira, apakah jika orang tetap memiliki sifat seperti itu, apakah nanti pemukiman kumuh ini segera dapat teratasi atau tetap membutuhkan proses yang lama untuk mengatasinya, Nak? Harus segera diatasi Bu karena akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar. Iya, harus segera diatasi ya. Nah, kalau misalnya sampah, ini terkait sampah karena pemukiman kumuh itu faktornya banyak sekali, ada sampah, ada air, kemudian ada polusi udara dengan bau yang tidak sedap itu. Nah, kira-kira dengan adanya pemukiman kumuh seperti ini, jika Ira menjadi salah satu bagian dari pemerintah misalnya, Ira membuat relokasi di daerah tertentu, membangunkan memberi pemukiman yang layak menurut mereka, itu bisa jadi solusi nggak Ira? Bisa Bu. Oke, bisa ya. Nah, dengan adanya solusi tersebut diharapkan nanti masyarakat tidak dapat atau tidak ada pemukiman kumuh. Itu tadi ya sudah Besi singgung terkait satu tentang air, kemudian tentang kebersihan lingkungan. Kemudian terkait ini Dok, air tadi juga sudah ya. Kemudian terkait polusi udara dengan bau yang tidak sedap itu tadi. Walaupun hanya pemukiman kumuh itu kan dampaknya banyak sekali. Nah, itu menurut Ira, apakah dengan polusi udara itu juga berdampak juga, Ra? Iya Bu, berdampak juga pada masyarakat sekitar. Berdampak juga. Kalau baunya nggak sedap, kira-kira dampaknya apa, Ira? Apa yang benar tuh? Karena apa? Baunya juga mengganggu masyarakat ya? Iya. Iya. Jadi kesimpulannya Ira, silakan beri kesimpulan mengapa gambar 2 itu menjadi sebuah kajian sosiologi, Dok? Sebabnya apa? Ya. Gambar 2 tadi terkait pemukiman kumuh yang sempat tadi dipresentasikan oleh April, silakan mengapa gambar 2 itu kok menjadi pilihan dari kelompok 3 ya ini. Silakan. Mengapa milih gambar 2? Ya Bu, karena ini karena karena gambar 2 itu berhubungan dengan apa Ira?
Gambar 2 berhubungan dengan apa tadi? Karena gambar 2 berhubungan dengan pemukiman masyarakat atau pemukiman kumuh yang berdampak pada permasalahan pada sosial atau individu? Permasalahan sosial atau sosial, iya. Itu ya, jadi ya kelompok 3 menurut kelompoknya Ira dan April dan kawan-kawan tadi menyebutkan bahwa gambar 2 itu merupakan gambar yang menjadi objek kajian sosiologi karena memang di situ objek yang dibahas itu tentang pemukiman kumuh, yang mana pemukiman kumuh itu juga faktornya juga dari masyarakat, kemudian dampaknya juga dari masyarakat, seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman sudah jelas atau perlu ada yang ditanyakan lagi? Jelas atau masih ada yang ditanyakan? Halo? Jelas. Oke, jelas ya. Kemudian untuk kelompok 2 yang belum presentasi tadi kelompok 2. Kelompok 2 silahkan diwakili. Ini Cindy. Cindy sudah bisa gabung belum, Cindy? Ini guys, kelompok 2 silahkan diwakili oleh Ita. Misbah ini, Misbah atau Ita boleh? Misbah atau Ita? Coba, kalian milih gambar berapa? Coba Safa dibuka dulu. On cam, nak. On cam. On cam. Ya, sebentar ya. Ayo silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Yuan ini sudah bisa masuk belum? Nih masih ada. Coba Irbah. Dengar suaranya Besti lah ya? Irbah. Halo Irbah. Coba Irbah. Irbah, dengar suaranya Besti? Iya Bu, putus-putus tapi Bu. Oke, sebentar. Tes. Irbah, dengar suaranya Besti? Ya dengar Bu, bentar. Saya cari sinyal dulu Bu. Iya. Ya gimana Bu? Oke. Ini Irbah mewakili kelompok 2. Ini kan Irbah kelompok 2. Silakan presentasikan hasilnya. Ini sebentar Bu Isti share LKPD-nya biar teman-teman juga masih ingat ya. Sebentar. Ini gambarnya sudah nampak ya? Gambarnya sudah nampak? Udah. Oke. Ini gambar 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ada gambar 6 sesuai yang Bu Esti share di Google Classroom dan WA group kemarin. Oke, silakan menurut Irbah, perwakilan dari kelompok 2, silakan presentasikan yang termasuk objek kajian sosiologi itu menurut Irbah nomor berapa? Itu menurut kelompoknya Irbah. Nomor 6, Bu. Nomor 6. Oke, nomor 6. Kenapa Irbah kok nomor 6 itu merupakan objek kajian sosiologi? Nomor 6 gambar apa tuh, Nak, itu? Ayo coba. Nomor 6 gambar apa itu? Ya, gambar kemacetan, Bu. Oke, betul, gambar kemacetan. Menurut Irbah, coba dipresentasikan dulu, nanti ada tanya jawab sama Bu Esti dan dengan teman-teman. Silahkan dipresentasikan dulu menurut Irbah faktornya apa, kemudian kok itu bisa menjadi objek sosiologi, alasannya apa, kemudian dampaknya apa. Terus menurut Irbah sendiri, mengapa sih kemacetan itu bisa berdampak khususnya bagi Irbah sebagai seorang pelajar seperti itu. Itu ya, paham ya? Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan Irbah. Ya, hasil kemacetan sendiri itu berdampak bagi pelajar karena ya yang pertama
buat ketika berangkat ke sekolah terhambat. Jadinya datang ke sekolah bisa terlambat karena dampak dari kemacetan tersendiri. Terus adanya angkutan umum, banyak masyarakat yang tidak menggunakannya karena lebih efisien ketika membawa kendaraan sendiri dan akhirnya banyak kemacetan yang terjadi di jalan raya. Terus karena dari banyaknya kendaraan yang memakai masyarakat yang memakai kendaraan tersendiri, jadi sehingga banyak sekali menimbulkan apabila keadaan kendaraannya ketika mogok. Nah, dari belakang kan udah banyak kendaraan yang menunggu untuk berangkat bekerja, terus sekolah, mengantar anaknya sekolah dan lain sebagainya. Sehingga itu juga termasuk menghambat perjalanannya ketika berangkat bekerja dan sebagainya, Bu. Nah, gitu, nggih. Itu kalau dari pelajar ya, nak, pelajar dan orang yang bekerja. Tapi secara umum, apakah itu kemacetan itu juga berdampak bagi masyarakat umum ya, misalnya orang yang bekerja di pasar atau orang yang misalnya bekerja sebagai tukang becak misalnya atau sopir atau ojek online misalnya seperti itu. Menurut kelompoknya Irbah itu pengaruh nggak itu? Ya, itu juga salah satu pengaruhnya, Bu. Jadi sangat berpengaruh ya. Ya. Oke. Nah, terus menurut kelompoknya Irbah dari diskusi yang kemarin dilakukan itu apa solusinya? Menurut kelompok Irbah, apa solusi terhadap kemacetan itu agar bisa meminimalisasi dampaknya dan bisa masyarakat juga tidak merasakan begitu galau gitu loh. Karena kan kita bingung ya kalau misal kemacetan mau ke sekolahan aja, aduh Bu, jam 7 kurang seperempat aja udah masuk, sedangkan ini jam 7 masih macetnya di sini. Kemungkinan sampai sekolahan nanti tetap terlambat. Belum lagi kalau mendapatkan poin dari BK kayak gitu kan. Karena kalau di sekolah kita kan memang terlambat dapat poin ya, Nak ya. Jadi sampai sekolah pasti mikir, aduh Bu, ini nanti terlambat enggak, sampai sekolah dapat poin dari guru BK enggak, kemudian nanti kalau sudah dapat masuk kelas dimarahin sama guru enggak, itu kan seorang pelajar khususnya juga kepikiran sampai situ ya. Nah, menurut Irbah sendiri dan kelompoknya, apakah solusi yang ditawarkan dari pelajar, mungkin masyarakat itu supaya kemacetan itu tidak menjadi pemikiran atau tidak menjadi sebuah masalah yang penting enggak gitu? Ya, yang pertama solusinya kita juga menyadarinya bahwa kita ketika berkendara atau ke pasar atau ke bekerja, sekolah memakai kendaraan sendiri, alangkah baiknya ketika seperti itu kita menggunakan angkutan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Ya, dari situ kan kita juga bisa mengatur waktu untuk menaiki atau ketika berangkat bekerja ke sekolah naik transportasi umum, jadi sehingga kendaraan yang ada di jalan itu juga semakin berkurang. Jadi ketika kita berangkat menggunakan transportasi umum, secara langsung tidak langsung kendaraan yang ada di jalan itu juga berkurang, Bu. Itu solusinya ya? Ya. Menurut Irbah sendiri, apakah di daerah kita itu juga sering terjadi kemacetan, Nak? Ya, di sebagian wilayah juga terjadi kemacetan, Bu. Oke. Nah, itu menurut Irbah sebagai seorang pelajar, itu apakah kemacetan itu juga merupakan hal atau masalah sosial yang perlu diatasi? Apakah, ya sudahlah, kemacetan sudah wajar itu karena di semua daerah sudah ada, ya udah biarin aja, atau memang harus, ini kemacetan harus kita atasi mungkin dengan cara plan A, plan B, kayak gitu. Menurut Irbah itu gimana? Apakah harus diatasi ataukah, udah masa bodoh seperti itu? Ya, itu termasuk juga harus diatasi, Bu, karena bagi pelajar sendiri juga terganggu ketika berangkat ke sekolah, bagi orang bekerja juga terganggu ketika berangkat bekerja, dan bagi orang yang bekerja di pasar juga terhambat datang ke pasar atau bahkan pulang ke rumahnya beliau. Jadi itu juga harus harus diatasi segera, karena dampaknya juga sangat sangat signifikan bagi kita semua, karena kemacetan banyak juga yang ketika di kemacetan banyak yang merasa stres kayak gitu, Bu. Oke. Itu kalau terkait kemacetan ya, tadi dari diskusi kelompoknya Irbah itu kan memilih gambar nomor 6. Ya. Nah, dari yang Bu Esti share tadi, apakah itu pembahasan yang Irbah pilih tadi, apakah cuma gambar 6 atau ada objek sosiologi selain gambar 6, Nak, mungkin?
Ya, gambar. Dari saya sendiri cuma gambar 6, Bu. Baru Oke. gambar. Baru gambar 6. Ya. Oke, coba ini diperhatikan lagi ya. Coba untuk kelompok 2 sebentar. Gambarnya tadi ini sebentar. Ini kelihatan, Nak? Oke, kelihatan ya gambarnya ya? Iya. Nah, ini Irbah, coba untuk kelompok 2 itu apakah selain gambar 6 ini gambar 6 kan yang ini ya? Ya. Apakah yang lain itu ada yang merupakan objek kajian sosiologi? Ada, Bu. Ada ya? Sebentar Bu Esti, stop sharing dulu. Oke, nomor berapa Irbah? Nomor Yang 2. Nomor 2. Silakan dikemukakan kok bisa nomor 2 itu merupakan objek kajian sosiologi. Iya, itu kan salah satu sungai yang ada sampahnya gitu ya, Bu. Yang mengakibatkan kebanjiran juga ketika masyarakat membuang sampah ke sungai itu juga salah satu penyebab kebanjiran di wilayah tersebut. Karena apa? Sampah yang bertumpukan akan menghambat mengalirnya air yang seharusnya. Jadi ketika masyarakat membuang sampah sembarangan, ya mengakibatkan banjir dan bencana alam lainnya, misal tanah longsor juga bisa kan karena air yang menghambat untuk mengalir di semestinya itu kan mengurus tanah-tanah yang ada di sekitar. Jadi kemungkinan besar tanah yang ada di sekitar juga menimbulkan tanah longsor juga, Bu. Oh gitu. Ini Nak, tadi terkait gambar 2 ya, itu sebenarnya yang Irbah lihat di situ masalah yang muncul itu apa? Di gambar 2 tadi. Pembuangan sampah sembarangan di sungai. Membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, itu kira-kira kalau diklasifikasikan ya Nak ya, antara dampak positif dan dampak negatif, kira-kira banyak dampak yang mana? Negatifnya atau positifnya? Negatifnya. Negatifnya. Jika salah satu Irbah itu menjadi salah satu warga di daerah itu, kira-kira dampak yang akan terasa itu apa aja? Yang pertama, bau pastinya. Ya, karena campur dengan air itu kan menimbulkan bau juga. Yang kedua, ketika hujan pastinya akan menyumbat dan menjadikan banjir. Ya. Yang ketiga, kemungkinan besar bisa terjadinya tanah longsor. Terjadinya tanah longsor. Kok bisa Nak? Yang tadi kan Irbah bilang, Bu ini terkait sungai, membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan. Tapi kok efeknya ke tanah longsor gimana itu kelompoknya Irbah? Karena seharusnya kan air mengalir di tempatnya itu ya Bu. Udah ada sungai itu. Terus ketika air menghambat, secara langsung tidak langsung kan menggerus tanah-tanah yang ada di sampingnya atau yang ada di sampingnya itu. Itu ya. Jawaban dari kelompok Irbah benar sekali. Di situ ada pernyataan gambar nomor 6 dan gambar nomor 2 yang menjadi objek kajian sosiologi. Nah, pertanyaan Gusti yang terakhir untuk Irbah, kelompoknya Irbah. Coba on cam, Nak. Iya. Irbah udah on cam ini? Udah, dari tadi. Oke. Silakan hubungkan apa sih yang menjadi hubungan gitu. Jadi apa kok gambar 6 sama gambar 2 itu menjadi objek kajian sosiologi, itu alasannya apa? Gitu. Karena mengingat objek kita itu tadi kan masyarakat ya, yang sosiologi tadi, apa hubungannya dengan sosiologi dengan gambar 6 dan 2 tadi? Silahkan Irbah. Ya, ada hubungannya karena itu juga termasuk kegiatan masyarakat. Ya, jadi kemacetan itu juga yang disebabkan masyarakat, ketika pembuangan sampah di sungai juga yang menyebabkan masyarakat. Jadi ada hubungannya dengan relasi sosiologi. Sosiologi, enggak. Itu ya? Sudah cukup, Irbah? Sudah cukup, Bu. Oke. Itu ya, pemaparan materi dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sangat bagus sekali, dan menurut Bu Esti juga sudah kritis pemikiran kalian terkait menganalisis dan mengidentifikasi mana yang termasuk objek kajian sosiologi. Nah, dapat Bu Esti simpulkan untuk yang LKPD 3 yang sudah kalian bahas, itu terdapat memang di situ ada beberapa permasalahan yang
menjadi objek kajian sosiologi seperti yang dipaparkan oleh kelompok 1, 2, dan 3 ya. 1 itu adalah gambar yang kedua, kemudian ada gambar yang keenam. Nah, dari pernyataan kelompok ini sudah benar semua karena memang untuk yang gambar 2 itu terkait gambar pemukiman kumuh atau daerah yang kotor karena membuang sampah sembarangan, itu menjadi objek kajian sosiologi karena memang di dalam sosiologi itu objek yang dikaji adalah tentang masyarakat. Yang mana yang masyarakat itu juga terdapat hal-hal yang include di dalamnya, ada permasalahan sosial juga dipelajari dalam masyarakat. Kemudian seperti yang Bu Esi ungkapkan di depan tadi ya, nilai norma juga ada, kemudian ada tentang integrasi, komunikasi dan lain sebagainya. Hal yang seperti itu juga dipelajari dalam masyarakat. Kemudian dampak serta penyebabnya dari kasus nomor 2 itu juga dari masyarakat yang menyebabkan pemukiman kumuh masyarakat, dampaknya juga kembali lagi ke masyarakat. Jadi untuk gambar 2 jelas itu merupakan objek kajian sosiologi. Kemudian untuk gambar nomor 6 itu juga merupakan objek kajian sosiologi karena memang gambar nomor 6 itu adalah gambar tentang kemacetan, dampak dan faktor penyebab kemudian dampak itu juga kembali lagi ke masyarakat. Seperti itu enggak ya? Nah, kemudian untuk LKPD ya, LKPD sebentar Bu Isti share dulu. Untuk LKPD-nya, nah ini tadi sesuai dengan gambarnya sudah nampak ya nak ya? Sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat belum? Oke. Silahkan nanti kalian kerjakan. Ini kan LKPD juga sudah bisa share di grup kelas. Di situ silahkan kalian pelajari lagi modulnya. Di situ juga ada 3 soal dari Bu Esi. Yang pertama itu terkait ini ya, tokoh sosiologi. Tadi juga sudah Bu Esi share di itu PowerPoint. Kemudian ini nanti untuk gambar 1 itu ada 5 soal. Kemudian untuk yang kedua itu juga ada beberapa soal di sini ya. Ada beberapa soal. Kemudian yang ketiga itu ada tadi sudah kalian presentasikan sesuai kelompok. Nah, ini nanti untuk soal nomor LKPD 1 yang ada gambarnya Aguskom. Kemudian gambar 2 yang tentang masyarakat dan ada soalnya, itu menjadi tugas kalian di rumah dan dikerjakan secara individu. Jadi nanti silakan kalian print dari LKPD yang sudah Bu Esti share, kemudian nanti kalian menjawabnya ditulis tangan atau diketik, kemudian kalau yang ketikan boleh dikirim filenya ke Bu Esti langsung lewat WA, secara japri boleh atau lewat WA group. Kemudian untuk yang nanti ditulis tangan juga boleh, kemudian hasilnya difoto, di-share lagi di WA group. Nanti nilainya akan langsung Bu Esti kasih di situ dan akan Bu Esti share secara keseluruhan itu ketika pertemuan selanjutnya. Begitu, ada pertanyaan terkait pembahasan materi dari Bu Esti? Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan enggak ini? Apa sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Jelas, Bu. Oke, ini kok pada lemes semua ya ini. Coba on cam sebentar, Nak. On cam sebentar. Coba, karena sudah siang ya ini pada lemes ya, di on cam dulu sebentar aja. Ayo, di on cam dulu. Oke, on cam, oke. Silahkan di on cam dulu kameranya. Oke, yuk. Yang lain silahkan di on cam dulu sebentar. Pada lemes ya ini ya. Oke. Oke, yang lain. Oke, nanti kalau Bu Esti bilang gini, kalian bilang sosius, kalau 2 logos, kalau 3 sosiologi. Jelas ya? 1 sosius, 2 logos, 3 sosiologi. Gitu ya? Oke. Oke, fokus ya. Sosius. Satu lagi. Sosius. Oke. Logos. Logos. 3. Sosiologi. 1. Sosius. 2.
Bagas. Terus 3, Sosiologi. 1. Celsius. terus Bagas. Sosiologi. Oke. 5. 5 apa itu 5? Dadah. Jadi Bon, ini ya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini itu ada beberapa materi yang sudah Bu Esti jelaskan. Coba tadi ada berapa materi yang Bu Esti sampaikan, Ira? Ada berapa, Ira? 4, Bu. Ada berapa tadi? Ada 4 ya. Yang pertama itu terkait pengertian sosiologi secara umum. Tadi baru aja Bu Esti ungkapkan ya tadi ya, ada sosius dan ada logos. Dan secara keseluruhan sosiologi itu adalah apa tadi? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama, itu apa? Ira. Coba Ira. Empiris. Empiris. Kalau yang T itu apa, Farhan Amir? T? Apa Farhan Amir? Teoritis. Yang ketiga apa, Binta? K? ETK. K itu apa? Kumulatif. Yang N? N itu apa? Coba Ita. non-etis, Bu. Non-etis. Oke, jadi secara garis besar ciri sosiologi ada 4 ya. Empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Oke, kemudian objek kajian sosiologi itu tadi apa? Coba Ramli, objek kajian sosiologi tadi apa, Nak? Ramli, dengar suaranya Bu Esti nggak ini? Ramli. Coba Safa. masyarakat, Bu. Oke, masyarakat. Coba on cam dulu Mbak Safa. Oke, masyarakat ya. Kemudian yang terakhir tadi ya, yang kalian lihat di gambar tadi, Bapak Sosiologi tadi yang terkenal namanya siapa? Ayo, siapa yang bisa? Coba Farhan Amir, bisa? Bisa. Siapa Amir? Agus Kom. Oke, jadi garis besarnya itu nggih. Jadi yang pertemuan pagi hari ini Bu Esti paparkan 4 materi. Yang pertama terkait definisi, yang kedua itu terkait ciri, yang keempat objek, yang ketiga objek, yang keempat adalah Bapak Sosiologi. Seperti itu ya, Mbak Safa, sudah jelas nggih tadi? Objek kajian sosiologi tadi apa, Safa? Kemasyarakatan. Kemasyarakatan atau masyarakat. Bapak Sosiologi siapa, Safa? Komte. Ciri sosiologi ada berapa? 4. 1 apa? Empiris. 2, Teoritis. 3, Kumulatif. 4. Non-etis. Oke. Terus yang dikaji dalam sosiologi tadi secara garis besar kata-katanya kan ada 2, sosius dan logos. Berarti sosiologi itu adalah ilmu yang Berbicara tentang masyarakatan. Tentang kemasyarakatan. Oke, seperti itu nggih pemaparan materi dari Bu Esti. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bu Esti akan membahas terkait perkembangan teori sosiologi. Nah, Bu Esti cukupkan sekian. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Ada pertanyaan atau sudah jelas, Nak? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Pemaparan Bu Esti cukupkan sekian. Nanti silahkan untuk pertemuan berikutnya kalian belajar terkait perkembangan teori sosiologi. Itu juga sudah ada di modul yang Bu Esti share kemarin. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dan yang paling penting adalah selalu taati protokol kesehatan. Seperti itu ya. Bu Esti akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan saat Bu Esti menyampaikan materi.
Dan jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan. Bu Esti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap on di sini dulu ya nak ya, tetap on dulu. Sampun Bu Arsi. Ya Bu, saya rasa sudah cukup, bisa dimatikan rekamannya, sudah 60 menitnya. Oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi ada miskomunikasi. Oke, makasih ya Nana sudah membantu Bu Hesti. Sukses selalu, giat belajar, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Orang Bu Hesti saya pamit dulu ya. Nanti reviewnya di hari keempat ya nanti. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih anak ya sudah mendampingi Bu Hesti. Nanti berikutnya nanti Bu Hesti share lewat itu aja, lewat WA grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live nak?